Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Hesa Afifah. Video ini dibuat untuk melengkapi penilaian ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 mata kuliah Matematika Ekonomi 1 kelas G oleh dosen pengampu Bapak Ivan Lutfi Ihwani, SSI MSc. Dalam video ini, saya akan membahas 3 soal yang mencakup materi yang telah dipelajari di kelas mata kuliah Matematika Ekonomi 1 kelas G. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan materi turunan. Nah, soalnya adalah jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian, berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas. Selanjutnya, kita ke pembahasan soal nomor 1. Konsep optimisasi dalam ekonomi dapat diformulasikan dengan pemodelan matematika, yaitu dengan mencari nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Nilai maksimum yang dimaksud di sini yaitu dalam bidang ekonomi seperti nilai maksimum fungsi pendapatan, nilai maksimum fungsi keuntungan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nilai minimum yang dimaksud di sini yaitu dalam bidang ekonomi seperti nilai minimum dari fungsi kerugian, nilai minimum dari fungsi biaya produksi, dan lain-lain. Misal diberikan fungsi f, yaitu y sama dengan fx. Agar fx mencapai maksimum atau minimum, perlu ditemukan nilai x. Nilai x ini dikenal juga dengan nilai ekstrim. Untuk mencari nilai ekstrim, dibutuhkan syarat perlu dan syarat cukup. Yang pertama ada syarat perlu. Syarat perlu ini yaitu berupa persamaan f aksen x atau turunan pertama fx sama dengan 0. Dari persamaan ini nantinya akan kita dapatkan nilai x-nya. Sehingga kalau x sudah ketemu artinya kita telah mendapatkan titik stasioner. Titik stasioner dapat berupa titik ekstrim ataupun titik belok atau nama lainnya titik infleksi. Seperti pada gambar, terdapat beberapa titik stasioner. Seperti di A merupakan titik maksimum lokal, yang B titik minimum lokal, yang C maksimum global, yang D minimum global, dan yang E itulah yang disebut titik belok. Jadi setiap titik ekstrim merupakan titik stasioner, tetapi setiap titik stasioner belum tentu merupakan titik ekstrim. Jadi syarat perlu ini tidak cukup nih untuk mencari nilai ekstrim. Nah, lalu yang kedua kita pakai syarat cukup. Aturannya adalah jika turunan pertama x sama dengan 0 dan turunan kedua jika turunan pertama fx sama dengan 0 dan turunan kedua fx kurang dari 0, maka fungsi mencapai maksimum di x. Sedangkan jika turunan pertama fx sama dengan 0 dan turunan kedua fx lebih besar dari 0, fungsi akan mencapai minimum di x. Jadi, kalau syarat perlu dan syarat cukup sudah digunakan, maka kita akan mendapatkan nilai ekstrim tadi, dapat berupa nilai maksimum ataupun nilai minimum. Lalu untuk contohnya, contoh penggunaan turunan dalam konsep optimisasi yaitu di sini saya berikan dalam mencari jumlah barang yang harus diproduksi agar biaya produksi rata-ratanya minimum. Contoh soalnya seperti berikut. Dalam produksi suatu barang, biaya totalnya adalah TC sama dengan 10Q kuadrat ditambah 200Q ditambah Rp25.000. Berapakah banyaknya barang yang harus diproduksi agar biaya rata-ratanya atau AC minimum? Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Nilai ACQ atau fungsi biaya produksi rata-rata akan minimum di Q bila turunan fungsi pertama ACQ sama dengan 0 dan turunan kedua fungsi ACQ lebih besar dari 0. Nah, untuk mencari fungsi ACQ-nya ini, caranya yaitu dengan membagi fungsi total biaya produksi dibagi dengan Q.
Nah, karena fungsi total biaya produksinya adalah 10Q kuadrat ditambah 200Q ditambah 25.000, itu kita bagi dengan Q, maka akan menghasilkan fungsi biaya rata-rata produksi atau fungsi ACQ sama dengan 10Q ditambah 200 ditambah 25.000 dibagi Q. Nah, lalu Q yang ada di penyebut yang di bawah ini kita naikkan sehingga menjadi 10Q ditambah 200 ditambah 25.000 dikali Q pangkat min 1. Nah, kalau fungsi ACQ-nya ini sudah ketemu, kita masukkan syarat yang tadi, yaitu yang pertama, turunan pertama dari fungsi ACQ sama dengan 0. Nah, karena fungsi ACQ-nya tadi sudah ketemu, kita turunkan fungsi tersebut. Sehingga kalau diturunkan, hasilnya akan menjadi 10 dikurangi 25.000 dikali Q pangkat min 2 sama dengan 0. Atau Q pangkat min 2-nya ini kita turunkan ke bawah, jadi penyebut, sehingga didapat persamaan 10Q kuadrat dikurangi 25.000 dibagi dengan Q kuadrat sama dengan 0. Nah, Q kuadrat yang ada di bawah ini, yang si penyebut ini, kita pindah ruaskan ke kanan, jadi dikali dengan 0, sehingga di ruas kirinya tersisa 10Q kuadrat dikurangi 25.000 sama dengan 0. Lalu ini kita bagi persamaan ini kita bagi dengan 10 menjadi Q kuadrat dikurangi 2.500 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kita faktorkan menjadi Q ditambah 50 dikali Q dikurangi 50 sama dengan 0, sehingga didapat Q1-nya min 50 atau Q2-nya sama dengan 50. Lalu syarat yang kedua yaitu turunan kedua fungsi ACQ lebih besar dari 0. Tadi turunan pertamanya kita sudah dapat, kita tulis ulang. Lalu turunan pertama ini kita turunkan lagi sehingga didapat turunan kedua fungsi ACQ sama dengan 50.000 dikali Q pangkat min 3. Nah, kalau sudah dapat, kita masukkan Q1-nya tadi, yaitu min 50, ke turunan kedua fungsi ACQ. Nah, karena ini min 50 atau negatif, dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan tetap negatif. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa fungsi turunan kedua fungsi ACQ dengan Q-nya sama dengan min 50, itu nilainya kurang dari 0. Sehingga ini bukan nilai minimum ya, tapi malahan nilai maksimum. Nah, selanjutnya kita masukkan Q2 sama dengan 50 ke turunan kedua fungsi ACQ. Nah, kalau kita masukkan tidak usah dihitung, tidak apa-apa. Yang penting kita dapatkan bahwa hasilnya itu positif, sehingga dapat dikatakan turunan kedua fungsi ACQ dengan Q-nya sama dengan 50 itu hasilnya lebih besar dari 0. Nah, ini berarti bahwa pada saat diproduksi 50 buah produk, maka nilai biaya produksi rata-ratanya minimal atau minim. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mencakup materi integral. Diketahui pada suatu pabrik tekstil, terdapat mesin pencetak batik yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T sama dengan 4T ditambah 3 dibagi 4T kuadrat ditambah 6T ditambah 1 dalam ratus juta rupiah per tahun, dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, A, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Dan B, hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Untuk pembahasan nomor 2, dari soal diketahui turunan pertama fungsi pendapatan, yaitu R aksen T sama dengan 4T ditambah 3 dibagi 4T kuadrat
ditambah 6T ditambah 1. Nah, turunan pertama dari fungsi pendapatan ini sama saja dengan MR atau marginal revenue atau pendapatan marginal. Nah, untuk menjawab pertanyaan 2A dan 2B, maka kita perlu untuk mencari fungsi pendapatan, yaitu RT. Nah, caranya yaitu dengan mengintegralkan turunan pertama dari fungsi pendapatan ini atau integral dari R aksen T dt. Nah, karena turunan pertama fungsi pendapatan ini bentuknya adalah pecahan, maka untuk mengintegralkannya, kita misalkan dulu penyebutnya yaitu 4T kuadrat ditambah 6T ditambah 1 sama dengan U. Nah, lalu U-nya ini kita turunkan, yaitu DU dibagi dengan DT sama dengan 8T ditambah 6. Nah, selanjutnya kita faktorkan. 2-nya keluar, jadi 2 dikali dalam kurung 4T ditambah 3. Tuh. Lalu saya tulis ulang lagi, U aksen sama dengan DU per DT sama dengan 2 dikali dalam kurung 4T ditambah 3. Sehingga didapat DT-nya sama dengan DU dibagi 2 dikali dalam kurung 4T ditambah 3. Nah, karena udah dapet DT-nya, kita tulis lagi nih untuk mendapatkan fungsi pendapatan, yaitu integral dari R aksen T dt. Nah, karena tadi penyebutnya sudah kita misalkan jadi U, maka sekarang kita ganti penyebutnya jadi U, lalu dikali dengan dt. Nah, dt-nya tadi kan sudah kita dapatkan tuh, du dibagi dengan 2 dikali dalam kurung 4T plus 3. Nah, jadi dt-nya kita ubah menjadi itu, terus kita coret yang sama. Persamaan yang sama kita coret, tinggal integral 1 per U dikali DU dibagi 2. Nah, 1/2 atau setengahnya ini kita keluarkan, jadinya setengah dikali dengan integral 1 per U dikali DU. Nah, integral 1 per U dikali DU sama dengan ln U ditambah C. Jadi kita dapat fungsi pendapatannya atau RT sama dengan setengah dikali ln U ditambah C. Nah, tadi U-nya kan penyebut ya, penyebut yang tadi di atas, maka kita ganti. Tuh, jadi sudah didapat fungsi pendapatan atau RT-nya yaitu sama dengan setengah dikali ln 4T kuadrat ln dalam kurung 4T kuadrat tambah 6T ditambah 1 tutup kurung ditambah C. Lalu kita beralih ke pertanyaan yang nomor 2A. Yang ditanyakan adalah pendapatan selama 3 tahun. Nah, oleh karena itu kita gunakan integral tentu, yaitu nilai integral R aksen T dari 0 sampai 3. Nah, tadi kan kita sudah dapat tuh ya nilai RT-nya atau fungsi pendapatannya, kita masukkan. Jadi T-nya ini diganti dengan 3 dan 0. Kita masukkan setengah ln, lalu T-nya diganti 3, tambah C dikurangi dalam kurung setengah ln, lalu T-nya diganti 0 ditambah C. Nah, di sini karena C-nya ini dikurangi ya, jadi C dikurangi C gitu kan, karena dalam kurung, maka C-nya ini bisa kita coret gitu, habis, C-nya habis ya, yang tersisa tinggal setengah dikali ln, itu kalau dihitung hasilnya 55 ya, jadi setengah dikali ln 55 dikurangi setengah dikali, kalau dihitung hasilnya 1, jadi setengah kali ln 1. Nah, lalu ln ini kita bisa hitung di kalkulator, dan didapat hasil setengah kali ln 55 adalah 2,0036665926 dikurangi setengah kali ln 1 itu 0, jadi dikurangi 0. Nah, jangan lupa ini bentuknya dalam ratusan juta rupiah, jadi dikali dengan 100 juta ya. Jadi
pendapatan selama 3 tahun sebesar 200.366.659,26. Selanjutnya kita beralih ke 2B. Yang dicari adalah profit selama 3 tahun. Profit selama 3 tahun dicari caranya dengan pendapatan selama 3 tahun dikurangi biaya produksi selama 3 tahun. Yaitu 200.336.659,26. Lalu dikurangi dengan biaya produksi per tahun, kita kali 3 karena ini 3 tahun. Jadinya 150 juta. Lalu itu kita kurangi sehingga didapat hasil 50.366.659,26. Nah, inilah yang menjadi profit selama 3 tahun. Kemudian kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Soal ini berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dan matriks. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara Wonokuni sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G besar. Lalu C sama dengan A dikurangi B dikali dalam kurung Y dikurangi T0. Dengan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Lalu G besar sama dengan G kecil dikali Y. Dengan G kecil lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dengan keterangan sebagai berikut. Lalu ditanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu A, nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Lalu yang kedua, B, jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B sama dengan 1/4, dan G kecil sama dengan 3/4, tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan metode atau aturan Cramer. Nah, untuk pembahasan soal nomor terakhir ini, yaitu nomor 3, pertama-tama kita tulis ulang lagi persamaan yang ada di soalnya, yaitu Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G besar, lalu ada C sama dengan A dikurangi B dikali dalam kurung Y dikurangi T0, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Lalu ada persamaan yang terakhir yaitu G besar sama dengan G kecil dikali Y, di mana G-nya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Lalu kita pindah ke nomor 3A. Nyatakan dalam bentuk AX sama dengan B. Nah, ini dari persamaan di atas tadi, persamaan-persamaan di atas, kita cari yang variabelnya sama, yaitu kan Y dan C ya. Nah, Y dan C ini kita kumpulkan di satu ruas yang sama. Yaitu contohnya, tadi dari persamaan di atas, yang Y sama dengan itu, kita pindah C-nya, jadi sama-sama ke Y, ke ruas kiri, yaitu Y dikurangi C sama dengan I0 ditambah G. G besar ya, dimana G besarnya ini itu kan G kecil dikalikan Y. Nah, makanya langsung kita ganti aja. Jadinya Y dikurangi C sama dengan I0 ditambah G kecil dikali Y. Nah, kita kumpulin lagi nih Y-nya, jadi satu ruas yang sama. Jadinya Y dikurangi G kecil dikali Y dikurangi C sama dengan I0. Nah, lalu Y-nya dikeluarin, jadinya dalam kurung 1 dikurangi G kecil, tutup kurung, dikali Y, dikurangi C, sama dengan I0. Nah, saya tandain tuh ya. Terus, ada persamaan lagi, yaitu C sama dengan A dikurangi B, dikali dalam kurung Y dikurangi T0, tutup kurung. Nah, agar sama kayak yang persamaan atasnya tadi, C sama Y-nya kita kumpulin di satu ruas yang sama, yaitu ruas sebelah kiri, biar sama kayak persamaan atasnya. Nah, sebelumnya kita ini dulu, ini kan masih terpisah-pisah ya, ada yang dalam kurung, nah dalam kurungnya kita lepas dulu. Jadinya C sama dengan A dikurangi BY ditambah B T0. Lalu yang ruas yang ada variabel C dan Y-nya dipindah ke ruas kiri semua. Jadinya C ditambah BY sama dengan A ditambah B T0. Atau sama aja BY
B dikali Y ditambah C sama dengan A ditambah B dikali T0. Nah, ini ditandain lagi persamaan yang ini. Jadi udah sama nih, di ruas kirinya itu sama-sama ada variabel Y dan sama-sama ada variabel C-nya. Lalu untuk ke bentuk AX sama dengan B, kita buat matriksnya dari persamaan yang tadi sudah saya tandain, yaitu di ruas paling kiri ada 1 min G, di bawahnya B, terus sebelah kanannya min 1 dan 1. Nah, ini merupakan A dari bentuk AX sama dengan B, terus yang Y dan C-nya itu adalah X, dan I0 dan A ditambah B dikali T0, itulah B. Jadinya sekarang bentuknya sudah AX sama dengan B. Tuh. Kalau dikali pun hasilnya persamaan yang atas. Tuh, kalau kita coba kali dengan cara matriks ya, hasilnya nanti persamaan yang atas tadi yang sudah ditandain. Nah, atau bisa juga tadi kan persamaan awalnya G besarnya kita langsung ganti ke G kecil Y ya. Bisa juga tidak. Jadi G besarnya tetap ada persamaannya sendiri, yaitu sama dengan G kecil Y. Seperti itu, nanti kita buat matriksnya. Tuh. Nah, jadi nanti ada ke bawahnya itu ada 3 baris gitu. Yang paling kiri A-nya. Kalau tadi kan 2 ya. Nah, ini ke bawahnya 3, ke sampingnya 2. Nah, cuman saya pakai yang atas, matriks yang atas, karena nanti di 3B kita akan mencari nilai menggunakan metode Cramer. Karena metode Cramer itu nanti pakai nilai mutlak gitu, jadinya akan lebih mudah kalau pakai matriks yang atas, persamaan matriks yang atas gitu. Lalu kita berlanjut ke 3B. Diketahui, ditulis lagi, I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0-nya sama dengan 80 triliun, B-nya sama dengan 1/4, dan G kecil sama dengan 3/4. Nah, lalu yang ditanya titik keseimbangan, atau di sini kita sebut dengan Y bintang, sama dengan berapa. Lalu diperintahkan untuk menggunakan metode atau aturan Cramer, yaitu dimana kalau pakai aturan Cramer ini sistem persamaan linearnya itu AX sama dengan B, dimana si mutlak A tidak sama dengan 0. Jadi ini kayak kondisinya kalau mau pakai metode Cramer gini, syaratnya gitu ya. Nah, terus cara nyarinya adalah XI sama dengan mutlak dari AI dibagi mutlak A. Nah, sementara si AI-nya ini merupakan matriks A yang kolom ke I-nya diganti dengan vektor B. Tuh, jadi misalnya A1, berarti matriks A yang kolom ke-1-nya diganti dengan vektor B. Vektor B dari persamaan yang SPL AX sama dengan B tadi. Itu. Tadi bentuk AX sama dengan B, matriksnya itu kita tulis lagi. Nah, lalu dimasukin nilai dari yang diketahui tadi. Tadi G-nya itu 3/4, terus B-nya itu 1/4, terus I0-nya itu 120, lalu A-nya 300, B-nya 1/4, T0-nya 80. Kita masukkan nilai-nilainya ke persamaan matriks ini, terus kita hitung. Setelah dihitung didapat persamaan matriks sebagai berikut. Nah, lalu kita hitung A mutlaknya, yaitu 1/4 dikali 1 dikurangi min 1 dikali 1/4. Hasilnya adalah 2/4 atau sama dengan setengah. Lalu setelah dicari mutlak A-nya, kita cari mutlak A1. Jadi kolom pertama diganti dengan B ya. Tadi kan B-nya 120 sama 320. Jadi di mutlak 120 dikali 1 dikurangi min 1 dikali 320. Hasilnya adalah 440. Nah, sudah dapat A dan A1-nya.
Sekarang kita bisa nyari A2 ya, sekalian gitu. A2-nya mutlak A2 seperempat dikalikan 320 dikurangi 120 dikali seperempat, hasilnya 50. Nah, tadi kita ingin mencari Y bintangnya ya, atau keseimbangan dari pendapatan nasional. Sama dengan X1, Y bintang ini sama dengan X1. Rumusnya tadi di atas sudah ada, sama dengan mutlak A1 dibagi mutlak A. Yaitu nilainya setelah kita hitung tadi dapat ya 440 dibagi setengah ya, hasilnya 880. Jadi keseimbangan pendapatan nasionalnya adalah 880 triliun. Nah, itulah pembahasan dari saya. Sekian, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.